Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, eceng gondok yang merupakan gulma perusak lingkungan perairan ternyata bisa disulap menjadi benda berguna dan bernilai ekonomi. Bagaimana caranya, kita akan berbincang dengan perwakilan dari Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera bersama Ibu Welis Fatima yang sudah ada di studio Kompas TV Palembang. Selamat pagi Bu Welis, apa kabar? Selamat pagi Mas Robi. Nah, ini mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh begitu Bu ya. Nah, ini mungkin ide awal tercetusnya mengapa terfikir untuk mengubah eceng gondok ini menjadi sesuatu yang lebih ekonomis begitu, ya, bernilai ekonomi maksudnya begitu. Baik, terima kasih. Di Palembang khususnya, terutama di Sumatera Selatan, kita seringkali melihat eceng gondok ini banyak di tepian Sungai Musi, gitu kan. Tetapi produk eceng gondok tidak ada. Saya sering melihat dan menonton di beberapa daerah yang memiliki potensi, bisa dikatakan ini bukan potensi tetapi lebih kepada limbah. Tetapi mereka mengolah limbah ini menjadi barang yang bermanfaat. Seperti di Kalimantan, di Medan, Pekanbaru. Ada beberapa kelompok yang mengelola eceng gondok menjadi kerajinan. Nah, dari sana muncullah ide kenapa eceng gondok yang ada di Kota Palembang ini tidak kita manfaatkan seperti itu. Betul. Jadi inilah produk yang kami hasilkan dari olahan eceng gondok. Betul. Daripada jadi limbah, begitu Iya, dimanfaatkan. Nah, di studio ini sudah ada beberapa contoh begitu Bu ya, ada sendal. Nah, ini saya tertarik, ternyata tampaknya ini juga sangat menarik begitu ya. Nah, ini selain sendal Bu, boleh dijelaskan apa saja yang bisa dibuat? Di sini ada beberapa produk yang kami bawa, diantaranya sendal. Ini ada sendal jepit, ada selop, ada juga tas ini mini bag. Di sini kita ada tempat pensil. Di sini juga kita punya celengan dan wadah serbaguna. Oke. Dan semua ini dari eceng gondok. Dari eceng gondok, ini betul. Kalau saudara di rumah lihat, bentuknya juga sangat menarik begitu. Ternyata ini dari eceng gondok begitu ya. Kalau kita perhatikan begitu, tidak mungkin begitu ya, eceng gondok begitu bisa menjadi sesuatu yang bernilai begitu. Baik Bu. Nah, ini bagaimana sih proses dari awal eceng gondok ini bisa berubah begitu menjadi sendal dan barang-barang lainnya ini? Iya, sebelum menjadi produk itu ada proses awal ya Mas ya. Jadi di awal kita panen dulu eceng gondoknya. Kebetulan kita di sini dapat izin dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Kita panen eceng gondok ini di TWKS ya teman-teman. Jadi TWKS itu Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Di sana banyak sekali eceng gondok yang memang terbengkalai menutupi ekosistem air. Jadi kalau eceng gondok ini kan kalau udah ada eceng gondok di bawahnya itu nggak akan ada lagi kayak ikan gitu, dia nggak bisa hidup. Jadi kami panen di sana. Setelah panen itu dijemur, membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu ketika cuacanya panas. Tapi ketika musim hujan seperti sekarang ini membutuhkan waktu 1 bulan hingga 1,5 bulan. Oke. Nah, proses yang paling sulit dari semua proses ini apa Bu? Semuanya sulit kalau menurut kami. Karena untuk penjemurannya saja butuh waktu yang lama. Jadi kalau musim hujan kita angkut jemur gitu, atau kita tutupi sebagaimana mestinya supaya tidak basah lagi, karena kalau udah setengah kering itu basah lagi, repot kitanya kan. Nah, jadi itu proses yang awal. Terus untuk menjadi sendal ini kita harus buat kepangan. Ada 2 kepangan yang kita buat, ini kepangan kecil, ini kepangan besar. Untuk 1 buah produk sendal ini butuh kepangan kecil mulai dari 6 meter per pasangnya. Semakin besar ukuran sendalnya, semakin banyak kepangan yang kita butuhkan. Oke. Nah, ini sudah berapa lama ini Bank Sampah KGS ini mengolah eceng gondok ini menjadi kerajinan? Kalau untuk kerajinan eceng gondok kita baru berjalan 1 tahun ini. Kita belajar di tahun 2023 bulan Februari. Nah, ini belajarnya dari mana? Belajarnya kita di Jawa. Ya, jadi kita belajar langsung di tempatnya, itu di Ambarawa. Di sana ada namanya rawa pening. Nah, kita belajar di sana.
dibiayai oleh salah satu perusahaan BUMN di Kota Palembang. Jadi munculnya ide, kami meminta kepada perusahaan, tolong dong biayai kami untuk mengolah eceng gondok ini supaya menjadi produk kerajinan. Dan dari awal Februari sampai sekarang itu total 1,5 tahun. Untuk produksi awal kami dimulai akhir tahun 2023. Pada saat awal-awal begitu Bu, adakah kegagalan begitu? Banyak. Boleh diceritakan apa saja? Banyak kegagalannya kan karena produk eceng gondok ini harus dia pakai cetakan seperti ini. Nah, ini dia harus pakai cetakan. Bisa pakai kaleng yang memang ya kita cari kalengnya harus sama kan. Jadi misal 2 orang yang mengerjakan harus 2 kaleng gitu kan. Nah, kesulitannya juga di pengencangan. Nah, kalau dia produknya kita nggak kuat waktu ngiketnya, waktu nganyamnya, dia akan kendur dan hasilnya tidak akan bagus. Jadi ya buang-buang ini banyak gitu. Jadi di awal-awal kan ada quality controlnya. Ini diterima nggak terima lab ini gusur gitu. Jadi ya nggak dibuang tapi dipakai untuk sendiri. Jadi yang kita jual yang memang masuk kriteria memang bisa dijual gitu dan enak dipandang. Gitu. Betul. Ternyata prosesnya cukup panjang. Panjang begitu. Nah, sekali. Selain bernilai ekonomi, juga menyelamatkan ekosistem begitu, ekosistem alam. Mulai dari tadi ikan-ikan yang mungkin tidak bisa berkembang biak di sana karena ininya dibersihkan dan juga dijadikan kerajinan, ini juga menyelamatkan ekosistem. Dan ini saya menarik sekali untuk membahas mengenai bank sampah ini sendiri seperti apa. Nah, kita akan membahasnya usai jeda Bu, dan saudara usai jeda kami masih akan kembali tetap bersama kami di Sapa Sumbangsel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbangsel, saudara, dan masih bersama saya Ibu Welis Fatima, Ketua Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Baik Bu, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita membahas mengenai produk-produk yang dihasilkan ini sudah dipasarkankah dan ini dijualnya di mana saja Bu? Untuk produk-produk kita ini eceng gondok ini yang terbaru ya. Jadi kalau sebelumnya di 2017 kita sudah memproduksi produk-produk dari koran bekas, dari saset dan juga dari kaleng. Untuk pemasaran masih seputar Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan alhamdulillah sudah ada juga yang dikirim ke beberapa provinsi. Baik. Nah, kita berbicara mengenai bank sampahnya sendiri. Kalau tadi kan kita membahas mengenai produknya begitu Bu ya. Nah, ini Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera ini sendiri mungkin apa? Boleh dijelaskan dulu apa bank sampah ini dan juga mungkin sudah berapa lama berdiri dan apa saja yang menjadi latar belakangnya begitu. Baik, Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera ini teman-teman berdiri pada tahun 2015 dan alasan kami membuat bank sampah itu karena memang di Sumatera Selatan pada saat itu di tahun itu bank sampah sangat sedikit sekali. Prihatin juga kenapa kok di Sumatera belum ada yang mengelola sampahnya gitu kan. Jadi dari sana kami berangkat dan di tahun 2017 kami memulai untuk membuat sampah menjadi kerajinan. Nah, namanya sendiri Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Iya. Kenapa namanya itu Bu? Ini memang banyak yang mengira ya Mas ya. Jadi kalau ini Kebumen dari Jawa ya? Enggak. Jadi kenapa kami namakan Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera itu karena memang saya tinggal di lorong Kebumen. Nah, itu tepatnya di Jalan Sersan Zaini, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Ada sebuah lorong namanya Lorong Kebumen, tempat saya tinggal, lahir dan dibesarkan. Dengan adanya kegiatan bank sampah ini, saya berharap bahwa bank sampah ini nantinya bisa membantu warga, membantu teman-teman di sekitar kami menjadi gemilang dan sejahtera. Jadi selain nama, di situ juga saya menyelipkan doa supaya semuanya dapat berkahnya. Baik. Nah, ini sudah ada berapa anggota aktif dan juga ini apa saja kegiatan yang dilakukan Bu? Kalau untuk anggota itu sekarang yang aktif 10 sampai 20. Kalau dulu banyak, sekitar 50, tetapi setelah seleksi alam yang mau bertahan itu silih berganti datang dan pergi. Untuk saat ini hanya berjumlah sekitar 10 dan 20 itu.
kegiatannya kami ada kegiatan menabung sampah, ada juga sedekah sampah, ada juga pelatihan pembuatan kerajinan sampah menjadi daur ulang. Jadi teman-teman yang mau belajar boleh datang ke bank sampah kami. Kami juga menerima sekolah-sekolah seperti outing, sekolah anak, atau private class yang memang mau belajar produk kerajinan ini dari awal sampai menjadi barang. Baik, artinya kita juga bisa belajar langsung gitu Bisa. ya. Baik. Nah, ini dengan adanya bank sampah ini, Ibu melihat masyarakat sekitar apakah juga sudah mulai peduli begitu dengan lingkungan, Bu? Untuk kepedulian memang ada yang peduli, pasti ada yang peduli, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra kan. Jadi memang kami terus berusaha untuk mengajak warga sekitar dan warga lain yang ada di Kota Palembang ini untuk yuk mulai kita dari sekarang pilah sampahnya. Karena yang kami inginkan sebenarnya bukan sampah itu semakin bertambah, tapi bagaimana cara kita mulai mengolah sampah dari rumah tangga kita sendiri. Nah, ini kan sampah-sampahnya ini dikumpulkan dari warga sekitar begitu, Bu. Nah, sampah apa saja begitu, Bu, yang dari sana bisa diolah begitu? Oh, yang bisa kami terima di Bank Sampah KGS itu sekarang kami hanya menerima 4 jenis sampah, Mas. Apa saja? Jadi ada sampah plastik, baik botol minuman ataupun gelas air mineral, sampah koran, buku bekas juga terima, sampah kardus dan sampah kaleng. Jadi hampir ke semua sampah ini itu sebagian akan kami buat menjadi kerajinan. Jadi kayak misalnya ibu-ibu yang punya sampah saset nih, mau disumbangkan, disedekahkan atau mau ditabung boleh. Silakan hubungi kami atau kirim langsung ke Bank Sampah KGS. Misalkan biasanya, Ibu kemana sih sampahnya? Pasti dibuang nih kan, kayak bungkus minyak, bungkus deterjen, itu yang pasti paling banyak muncul atau timbul di dalam rumah tangga. Dan itu bisa diolah di tempat kita. Baik. Nah, ini masih menarik begitu ya perbincangan kita, karena saya juga masih penasaran begitu apa saja yang masih bisa kita ulik di bank sampah ini. Dan saudara, sejenak kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan, tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Ibu Welis Fatimah, Ketua Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Baik, Bu, kita lanjutkan lagi, Bu. Nah, ini mungkin kita membahas mengenai suka duka dari Bank Sampah ini sendiri. Boleh diceritakan apakah punya cerita yang bisa dibagikan kepada saudara di rumah? Suka dukanya banyak ya. Kalau mau dibilang sukanya aja ada, dukanya juga ada. Jadi waktu pertama kali mendirikan Bank Sampah ini kami minta izin kan, karena Bank Sampah ini kan sebenarnya program pemerintah. Jadi minta izin ke lurah, waktu itu ditolak. Sempat ada penolakan dari lurah setempat, padahal waktu itu lurahnya memang yang benar-benar mensupport kegiatan kami. Tetapi kenapa Bapak tidak mensupport kegiatan Bank Sampah gitu. Akhirnya kami tetap berjalan walaupun tanpa tanpa dukungan ya. Sebenarnya apa alasannya? Karena alasannya pada saat itu memang ada beberapa bank sampah yang sudah tumbuh, sudah ada tapi mati suri dan tidak ada pergerakan. Jadi ngapain mau buat bank sampah gini Pak, mau ini. Ya nanti apa yang kamu lakukan? Saya mau buat kerajinan Pak dari bank sampah. Terus mau kemana? Dia bilang itu. Saya jual. Mana produknya ini? Siapa yang mau beli? Nah itu waktu awal kita mau mendirikan. Dan ternyata kami masih bergerak, kami masih konsisten. Di tahun 2016 tanpa kami ketahui beliau mencarikan kami bantuan berupa motor sampah. Jadi dari sana kami waktu itu sudah ingin menutup, sudah terpuruk ya, kok gini-gini aja sih bank sampah gitu kan. Sudah sempat down. Udah down sekali. Jadi dikasih amanah motor sampah, akhirnya mau tidak mau kami harus tetap menjalankan kegiatan ini walaupun ya terseok-seok gitu ya. Dan akhirnya di 2017 buatlah kerajinan sampah pertama kali kami itu dari koran. Nah, ini mungkin tadi dukanya begitu. Nah, sukanya ada cerita menarik apa, Bu? Kalau sukanya ya kita bisa pergi jalan-jalan gratis. Jadi dari kegiatan ini ketemu teman-teman baru gitu kan, dan belajar hal-hal baru yang tadinya tidak kita dapatkan kalau ya kita cuma di rumah aja. Betul, gitu. betul. Nah, kalau tanggapan dari konsumen sendiri seperti apa, Bu? Alhamdulillah produk yang kami buat dan kami hasilkan ini memang kita
lebih memanjakan ke konsumen. Jadi kita melemparkan produk A, nanti konsumen kasih masukan, kalau ini seperti ini gimana ya, kalau buat produknya yang ini bisa nggak ya gitu. Jadi apa yang kita buat seperti kayak dari koran, kita tadinya bikin hanya warnanya natural, coklat gitu kan, tetapi konsumen minta ini boleh bisa nggak diwarnai lain atau bentuknya seperti ini, dan kami mencoba hal baru itu terus berinovasi supaya apa, supaya konsumennya tetap stay ke kita. Nah ini konsumennya dari kalangan mana saja Bu? Konsumen dari berbagai kalangan ya, dari anak sekolah, ibu rumah tangga, pegawai-pegawai, karena produk yang kita hasilkan memang produk fungsional. Jadi seperti tempat pensil, wadah serbaguna, kita juga ada produk kotak tisu, tempat vas bunga, macam-macam. Nah ini yang mungkin penasaran dari tadi ya, ini harga begitu ya, harga-harga dari produk ini range harganya sekitaran berapa saja? Mungkin bisa dicontohkan dari beberapa dari yang di produk sini ya. Kalau untuk range harga itu baik dari hampir semua produk kami itu mulai dari harga Rp10.000 paling murah, yang paling mahal sudah terjual itu Rp1,5 juta. Dari iya, dari yang teman-teman anggap mungkin barang sampah gitu ya. Nah, jadi kalau di depan di sini ada sendal, ini harganya Rp85.000 sampai Rp120.000 tergantung ukuran dan bentuknya juga. Jadi misalnya ada yang mau custom nih ditambah motif apa, nah, boleh gitu kan. Kayak kemarin kita dapat custom sendalnya ditambah dengan kain songket. Iya, jadi memang ada kearifan lokal dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dikombinasikan. Kalau ini celengan Rp35.000, tempat pensil Rp25.000, tas ini Rp100.000, wadah serbaguna ini Rp60.000. Iya, nah, saya penasaran juga ini ternyata ada tas juga yang dibuat dari eceng gondok. Ini bentuknya juga sangat menarik begitu. Tadi harganya sekitar Rp100.000-an. Rp100.000. Rp100.000. Nah, saya penasaran juga mungkin cara merawatnya seperti apa, Bu? Kalau biasa kan kalau produk seperti kulit itu juga ada cara merawatnya. Nah, kalau untuk eceng gondok sendiri atau produk-produk lainnya seperti apa, Bu? Kalau untuk perawatan ini kita kan pakai anti jamur ya. Nah, jadi kalau teman-teman udah beli produknya seperti tas dan lain-lain itu bisa beli anti jamurnya dengan kita, nanti tinggal dikuas aja. Oke, ya, cukup dikuas. Dan anti jamurnya ini anti jamur yang water base. Jadi bahan dasarnya air. Oke, jadi aman begitu ya untuk barang-barang Anda begitu. Baik, nah ini juga mungkin pernahkah ini mengikuti seperti pameran begitu, Bu? Kalau untuk pameran, alhamdulillah sejak kami membuat produk kerajinan sampai hari ini sering ikut pameran, diajak dinas, perusahaan, atau memang yang kita cari sendiri. Yang pastinya kita mau carinya yang gratis ya. Dan kalau dari dinas kan seperti expo-expo itu kita sering diajak. Baik. Nah mungkin ini saudara di rumah kalau yang ingin datang langsung ke galeri Ibu seperti apa? Mungkin di mana alamatnya, atau mungkin bisa juga ada sosial medianya kah di Instagram atau seperti apa, boleh disampaikan? Bisa. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan produk kerajinan dari Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera bisa langsung datang ke galeri kita di Jalan Sersan Zaini RT 27 nomor 2819. Teman-teman bisa buka maps-nya di Bank Sampah KGS. Untuk sosial media kita, teman-teman juga bisa klik-klik atau searching-searching di Instagram. Itu kita punya 2 Instagram, ada Bank Sampah KGS dan ada juga KGS_craft. Oke, itu tadi ya, bisa dilihat dulu begitu, mungkin tertarik bisa datang langsung begitu. Baik, nah ke depan apakah ada rencana kegiatan lain atau mungkin ada rencana untuk membuat produk-produk lainnya begitu? Untuk kegiatan ke depan, kami saat ini menerima juga pelatihan-pelatihan bagi teman-teman yang ingin belajar atau sekolah-sekolah yang ingin berkunjung dan mengetahui bagaimana cara mengolah sampah, baik itu pengolahan sampah organik dan anorganik atau juga mengolah sampah menjadi kerajinan. Dan produk-produk yang akan kami luncurkan nanti ditunggu ya teman-teman, pasti ada kejutan baru. Wah, ini bikin penasaran ya. Baik, nah ini mungkin edukasi juga kepada saudara di rumah Kompas Palembang untuk mungkin adakah tips dan triknya mungkin untuk cara
memilah-milah sampah seperti apa Bu? Boleh dijelaskan kepada saudara Pak? Baiklah, untuk teman-teman di rumah, ya sampah sebenarnya memang adalah sisa. Jadi himbauan untuk teman-teman mulai saat ini, yuk mari kita pilah sampah dari rumah. Dipilah sesuai dengan jenisnya, plastik dengan plastik, koran, kertas dengan kertas, koran dengan koran ya. Jadi ada organik dan anorganik. Itu dipisahkan, jangan dicampur. Yang bisa diolah di bank sampah, silakan teman-teman antar ke bank sampah. Nanti teman-teman bisa menabung ataupun juga sedekah. Baik. Terakhir Bu, ini harapan Ibu sendiri terhadap bank sampah dari KGS sendiri dan juga mungkin harapan Ibu ke depannya seperti apa? Silakan Bu. Harapannya dengan adanya kegiatan bank sampah ini, kami warga di Lorong Kebumen bisa menjadi gemilang dan sejahtera. Untuk teman-teman yang lain yang ingin belajar bersama ataupun mengolah sampahnya, mari kita sama-sama olah sampah supaya tidak berakhir di TPA. Baik. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir dan semoga ini juga menjadi inspirasi bagi saudara di rumah mungkin bisa memilah-milah sampah begitu dan juga mungkin punya ide kreatif boleh disampaikan juga atau bisa datang langsung ke galeri Ibu untuk belajar begitu. Baik, dan saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses informasi di Kompas TV Palembang. Dan akhirnya saudara gue pamit, terima kasih dan telah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih.